Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, secara rinci ketentuan hukum ya kayak daging yang dimasak. Jadi daging yang katakanlah dimasak, yang daging tersebut itu ya masih ya sedikit ada darah ya. Maka daging yang dimasak atau direbus tersebut itu ya tidak akan menjadikan bahaya ya, tidak akan menjadikan bahaya ya ketika daging tersebut itu dimasak terus dari kondisi daging tersebut itu ya mengeluarkan air, dan juga selain daripada air ya bumbus-bumbus umpamanya ya. Jadi cara ketentuan secara rinci ya itu tidak akan menjadikan bahaya ya, menjadikan bahaya dalam artian daging tersebut itu akhirnya menjadi najis, itu tidak ya, karena apa, masih sedikit bercampur dengan darah ya, itu tidak menjadikan bahaya laya dulu ya. Ketika ya atau kalau ya air yang untuk mencukur rambut, air tersebut bercampur dengan darah, maka hukumnya lam yu'fa anhu, tidak diapura ya. Jadi air yang katakanlah bercampur darah ya itu tetap hukumnya najis, maka lam yu'fa anhu ya. Kalau air yang untuk membasah-basahi rambut, ketika rambut itu mau dicukur atau dipotong, maka air yang untuk membasahi rambut itu hukumnya fayu'fa anhu, di ngapura. Karena apa? Lima sakoti kholki sya'ri, krono angel lek nyukur rambut biduni balihi, kelawan tanpa neles-nelesi sa'er atau neles-nelesi rambut. Jadi kalau di tukang potong-potong rambut itu ya, tukang cukur, tukang potong rambut itu, si pencukur ketika ya datang pasien yang mau cukur, nah itu awal mula ketika mau mencukur rambut itu kan disemprot dulu cas pakai air. Nah itu air yang untuk membasahi rambut itu fayu'fa anhu, selagi air tersebut tidak bercampur dengan darah ya. Kalau bercampur dengan darah maka ya tidak lam yu'fa anhu. Nah tapi kalau air yang awal tersebut untuk membasahi rambut ya, karena apa di yu'fa anhunya, diapuranya, karena kalau mencukur rambut tanpa dengan dibasahi dulu itu sulit atau susah mencukur rambutnya ya. Lima sakoti hal kisari ya biduni balihi ya. Jadi karena kesulitannya ya mencukur rambut dengan tanpa membasahi rambut dahulu ya. Itu air yang disemprotkan di rambut dikala tukang cukur mau memotong rambut ya, itu hukumnya fayu'fa anhu, tidak apa ya, diperbolehkan di ngapura ya, fayu'fa anhu ya, karena air yang itu kan air sedikit ya, air sedikit. Macam yang ke-18 itu adalah jiroh. Jiroh itu dibaca dengan huruf jimnya dibaca kasroh. Jiroh itu artinya sesuatu yang dikeluarkan oleh unta ya, atau selainnya ya, guna untuk yang gayemi ya, digayemi atau dimakan yang kedua kalinya. Jadi onta makan ya, kunyah, terus dikeluarkan, dilepehkan. Nanti itu istiroi, nanti diambil lagi, dimakan lagi ya oleh onta itu. Ya itu namanya jiroh. Jiroh atau sesuatu yang telah dimakan oleh unta dan dikeluarkan. Nah, dikeluarkan nanti diambil lagi ya, lil istiroi,
lil akli thaniyan, ya dimakan yang kedua kalinya. Nah, hal tersebut itu yang dihukumi najis, ya itu najis. Jadi kalau ya sesuatu makanan yang dilepehkan ya oleh ya onta dan selainnya berarti kan apa itu kerbau, apa itu sapi, ya terus dimakan untuk yang kedua kalinya, diambil lagi dimakan lagi, itu yang najis. Nah, ketika unta atau yang lainnya ya bahasa ya sapi, kerbau ya terus gayemi, nah sesuatu yang keluar yang dari lisannya dari kanan kiri kan keluar itu air ya, keluar dari air. Nah, air yang keluar dari kanan kiri lisannya unta, kerbau atau sapi itu hukumnya tidak najis ya. Itu yang keluar dari lagi dikanyat kanyut gayemi dan dari kanan kiri lisan itu keluar. Nah, yang keluar dari ya, itu tidak najis karena itu keluarnya dari lisan, bukan dari perut ya, bukan dari perut. Dari perut dalam arti tanda kutip maidah atau waduk. Air yang keluar dari ya organ tubuh seseorang ya yang diakibatkan ya organ tubuh itu kebanyakan di kaki atau kebanyakan juga di tangan atau jari jemari habis apa itu kerja, apa pegang pak cangkul atau pegang alat-alat tajam, benduk, bangsanya arit, bangsanya atau apa saja, karena orang tersebut tak terbiasa kerja memakai alat-alat semacam itu. Nah, dengan katakanlah memakai alat-alat itu, akhirnya kan ada efek ya. Akhirnya tangannya pada jarum kabeh, ada pada belentung. Nah, belentungnya kue kan berhubung belentung orang jerone metu banyune. Tapi yang banyune kue mambu ya, banyu disudat tep nonong banyune mambu, kue najis. Wa ila ya nan lamun ora lahurihun sofato hirun maka hukumnya suci ya. Jadi banyu yang tangannya jendike belentung ya kas apa nyekel garpu, nyekel macul apa ora biasa macul pada belentung kok tangannya ya. Lah kowe belentungnya kowe nang jerone kan ana banyune anger banyune disudat mambu kowe najis, tapi awa ila lahurihun yo fatohirun maka banyu kowe suci anger ora mambu. Syaratnya harus mambu. Lah kowe najis, kapan ora mambu berarti ora najis ya. Kebul asep ya, asepe najasa kowe ya hukumnya najis kukuse. Nah, bagaimana contoh wis sing aran kayak aku bakar ayam ayam tiren ya, digawe asepe ngebul mana asepe najis ya, kena mereka awaknya najis, kena pakaiannya najis ya, najis pakaiannya we sing biwasi totinarin ya, sebab dengan lantaran anane geni ya dibakar ya atau digodhog ya langsung terus kan uape metu ini kan ya wabuhu ruha asofi ya, ne asepe uape apa kue sing arane najasa ya, sing asofi bening ya, di uap asep sing bening yang buku sing bening buku sing ora bening tetep najis ya. Nah juga mutanajis maksudnya berarti barang sing kenang najis ya. Tai bakar-bakaran dibakar taine maring tai ayam taine apa baik ya sing masuke wis garing ya, terus di skaput dikumpulaken terus dibakar ya, dibakar terus asepe mana. Nah kue sing arane asepe ya najis ya, asepe najis. Atau kayu ya, kayu yang terkena tai atau kayu yang
terkena air kencing sing are wedhus air kencingnya maring kebo sing biasa gampang-gampang wis wedhus ya wedhus bagiane ngono kayu ya kenang uyuhe wedhus ya terus kayu mau dibakar bunggu godhog wedang bunggu bakar apa ngono ya terus sing arane asepe mana ya kue asepe kayu bakar sing kayu dibakar sing kayu tersebut kue kenang kotoran atau kenang najis ya di sini dicontohkan kayak kayu yang kena air kencing uyuhe maring uwong bu uyuhe maring wedhus bu uyuhe apa bae wis uyuhe sapi ya uyuhe apa ya atau kayu sing kena taine ayam wis taine ayam tersebut wis garing kayak itu dibakar asapnya mana-mana bagiannya sampean sing bakar ya nganggo pakaian sing katakanlah megang nggo nganggo sarung megang nggo kena asap masuke utana najis kena najis ya kowe ora kena pakaian mau terus nggo akhirnya denggo nggo ibadah nggo salat ya kowe karena wis utana najis pakaiannya sarunge ya wis kena asap sing asap tersebut dibulaken bakarane maring kayu sing kayu mau ya kenang uyuhe hewan atau uyuhe wong nah termasuk mutanajis atau kena najis semaklam anarutu batal farji ala salah sati aksamin terus farji atau vagina itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ikut tohiratun qot'an. Ikut tohiratun hukumnya suci qot'an lawan pasti ya. Ya, vagina yang basah ya, yang pertama itu dihukumi tohiratan qot'an. Ya, tohiratun qot'an. Suci dengan pasti. Nah itu umpamanya basah-basah ketika vagina itu basah ketika apa yang pertama ini tohiratun qot'an sudah pasti suci manakala seorang perempuan duduk nongkrong metak-tak ya terus orang nganggo celana dalam barangnya katon ya kowe digawe terus selesai kue tohiratun qot'an ya yang nane kaya kuwi ya kowe ya wadon manakala duduk ala kodane bendi nongkrong kayak ala kodane ada makan lorone kaya ngono metok-tok ya terus digawe umpamane kowe orang nganggo celana dalem vaginane katon kan metak-tak ya digawe vaginane teles kowe hukume ya tohiratun qot'an ya suci ya selesai vagina. Nah itu yang pertama bagian yang pertama sesuatu yang nerus ya dalam artian zakarnya seseorang laki-laki atau suami yang menjimanya jadi jima vagina atau varginya perempuan ya itu baru sebatas zakar itu adalah nanti topi wajah bisa ya topi wajahnya slep itu ketika vagina tersebut meluarkan cairan atau basah-basah ya itu hukumnya tohiratun alal asoh ya tohiratun alal asoh ya berarti kan vaginanya sudah agak katakanlah mekar dikit ya sehingga topi wajah itu bisa masuk tapi bukan dimasukin semua ya cuman itunya saja helmnya ya bagian bagian depan bagian depan ketika ya yang dihukumi najis ya itu kalau sudah ya di belakang
itu semua di belakang sesuatu itu semua itu nembus ke dalam, ya itu hukumnya bahasa-bahasa yang ada di dalam vagina itu hukumnya najis, ya hukumnya najis kalau sudah masuk ke sana ke dalam mawaro azalika di sesuatu yang ada di belakang atau di dalam. Jadi itu berlaku pada anak cucu Adam saja, ya. Kalau tidak berlaku terhadap semua binatang. Karena apa? Karena semua binatang lubangnya cuma satu. Lubang yang untuk kencing, ya yang untuk kencing ya lubangnya itu, yang untuk jima atau kawin juga lubangnya itu. Jadi lubangnya kencing, lubangnya kawin, kalau hewan itu cuman itu. Ya, satu lubang. Ila mangfaldun wahidun. Ya, cuman ada satu lubang, beda dengan lubangnya vaginanya seorang manusia. Lubangnya kencing ada sendiri, lubangnya untuk jima sendiri. Ya, lubang beberapa lubang. Ya. Jadi lubangnya itu kalau anak Adam itu lain, ya lubangnya terdiri dari beberapa lubang, ya jadi bukan kayak bahimah, ya baunya untuk kencing, untuk kawin, ya lubangnya lubang itu ya. Itu beda-beda kalau lubangnya anak cucu Adam atau Adamiah, ya anak cucu Adam perempuan. Yang namanya ari-ari hukumnya suci, cuman ya la yajibu fiha seun, tidak diwajibkan untuk apa ya, tidak diwajibkan untuk apa ya, untuk ini diwajib untuk ini hari-hari ya, itu tidak ada perintah wajib, walaupun itu hukumnya suci hari-hari ya. Wajib umpamanya digantung lah, dipendem lah, atau ini harus inilah itulah, ya itu kesananya tergantung daripada manusia-manusia di suatu daerah menurut adat masing-masing. Nah itu jadi diwajibkan untuk ini, jadi layak jibufiha seun, ya tidak diwajibkan untuk apa-apa, untuk apa-apanya yaitu untuk direksa, dijaga, atau harus kayak gini, harusnya kayak gini, itu tidak ada. Nah kesananya setelah hari-hari itu keluar, ya itu mau dipendem atau digantung kan, apakan ya, itu ya menurut adat masing-masing. Jadi kotorannya para nabi, para rasul itu hukumnya tohirotun atau hukumnya suci. Nah kesuciannya itu ya alasannya tasrifan limakomihim, karena memuliakan terhadap kedudukan atau derajatnya para nabi, lebih-lebih Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya. Jadi untuk mencari berkah ya, berkah terhadap para nabi, para rasul, lebih-lebih terhadap Sayyiduna ya beliau Sayyiduna Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu dengan katakanlah mencari tabaruk tersebut, mencari berkahnya itu dengan menginjakkan kaki ya, ngedek bagiannya diedek kayak ngono ya, kalau gosok kayak ngeliat berkah ya, ngeliat berkah ya, paling sing arane beliau rasul ya, ditabaruki ya ala berkah. Nah itu diperbolehkan waya jusu watuha birijli ya, diperbolehkan nginjek budolat atau kotoran ya, yang kotoran tersebut ya katakanlah diinjek ya, gosok pakai kaki, itu tabaruk ya, mencari berkah ya. Penyampaian apa yang disampaikan oleh seorang wa'il, seorang yang memberi nasihat, yang di situ
ya anna bola Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun min sholatikum, ya air kencingnya beliau Nabi yaitu ya lebih baik dibanding sholat kalian semua. Nah di sini diperjelas karena kebanyakan karena sholat kalian air kencing beliau Rasul itu lebih baik nilainya dibanding sholat kalian semua. Nah itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rata-rata sholat kalian itu ya di dalamnya mengandung unsur riya, pamer. Nah itu dia wong sing salate mungkur pamer dong-dongan pamer. Kowe karo uye Kanjeng Nabi dengan apa-apane. Ya, sih ya wong uye Gusti Kanjeng Nabi suci kok. Ya. Suci kotorannya para nabi, para rasul suci. Ya, apalagi kotoran beliau rasul. Ya, semua itu suci. Ya, itu semua ya syarifan ya lima mihim karena itu memuliakan terhadap derajat kedudukan daripada mereka para nabi. Ya, katakan pula bahwa sesungguhnya air senine beliau Rasul Nabi Allah Nabi Agung Muhammad SAW itu bisa ya untuk dijadikan suatu obat, wahwa nafiun, bahkan itu ya akan banyak memberi banyak suatu manfaat uyuwe air senine bisa ngodati obat segala macam penyakit. Kayak sholat kita mereka itu belum pasti diterima sholatnya. Sedangkan anabolahu sallallahu alaihi wasallam yustafa bihi fahuwa nafiun. Ya, sedangkan air senine beliau Rasul itu bisa dibuat menjadi obat, bahkan itu banyak lebih menjadikan suatu manfaat. Sedangkan wasolatuhum ya ghairu muhaqqaqatil qabuli, sedangkan ya salatnya mereka itu ya itu tidak pasti tidak pasti atau belum pasti lah ya, tidak pasti artinya belum pasti diterima sholat ya. air sendiri jelas ya suci bisa dijadikan obat. Faslun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.